Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Biology Learning. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang termasuk ke dalam faktor internal antara lain gen dan fitohormon. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna, bunga, dan rasa buah. Lanjut lagi, hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu ada 6 macam hormon. Yang pertama ada auksin, yang kedua ada giberlin, yang ketiga ada etilen, yang keempat ada kaolin, yang kelima ada sitokinin, dan yang keenam ada asam tarumalin. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut antara lain nutrisi, zat hara, cahaya, air, suhu, tanah, oksigen, dan kelembapan. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada nutrisi, yang kedua ada zat hara, yang ketiga ada cahaya, yang keempat ada air, yang kelima ada suhu, yang keenam ada tanah, yang ketujuh ada kelembapan, dan yang kedelapan ada oksigen. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan adalah penambahan sel-sel dan bobot tubuh yang bersifat irreversibel. Perkembangan adalah pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis dan diferensiasi struktur serta fungsi. Pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Fase yang pertama yaitu fase embrionik, yaitu ada fertilasi, zigot, morula, blastula, gastrula, morfogenesis, diferensiasi, dan spesialisasi, imbas embrionik, dan yang terakhir organogenesis.
Tahap embrio dimulai dari proses fertilisasi atau penyatuan sel telur dan sperma. Kemudian terbentuk zigot yang mengalami proses pembelahan. Tahap embrio dikelompokkan menjadi beberapa fase, yaitu fase morula, fase blastula, fase gastrula, fase diferensiasi, serta organogenesis. Fase morula, zigot mengalami pembelahan berkali-kali dari 1 menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya, hingga terbentuk 16-64 sel membentuk bola padat atau morula. Morula mempunyai 2 kutub, yaitu 1 animal pole atau kutub hewan, yang kedua vegetal pole atau kutub vegetatif. Fase blastula, itu terdapat blastomer dan blastokol. Blastula ditandai dengan dibentuknya rongga di antara kedua kutub yang berisi cairan yang disebut blastosol atau blastokol. Proses pembentukan blastokol disebut blastulasi. Fase gastrula, embrio mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangkan blastosol. Sel-sel pada kutub fungsional akan membelah dengan cepat. Akibatnya, sel-sel pada kutub vegetatif membentuk lekukan ke arah dalam atau invaginasi. Invaginasi akan membentuk 2 formasi, yaitu lapisan luar atau elektrodem dan lapisan dalam atau endoderm. Diferensiasi dan organogenesis, ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang kedua ada fase pasca embrionik, ada metamorfosis, metagenesis, dan regenerasi. Metamorfosis, dalam siklus hidupnya, hewan memiliki struktur dan fungsi tubuh yang berbeda pada setiap stadium. Metamorfosis dikendalikan oleh hormon. Di bawah pengaruh hormon, ukuran tubuh hewan bertambah, jaringan terorganisasi, dan bagian-bagian tubuh kembali dibentuk. Metamorfosis serangga atau insekta. 1. Ametabola merupakan organisme yang tidak mengalami proses metamorfosis. 2. Holometabola merupakan organisme yang mengalami metamorfosis sempurna. 3. Hemimetabola merupakan organisme yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Regenerasi, proses perbaikan tubuh yang luka atau rusak. Proses ini ditentukan oleh sel-sel batang dalam tubuh hewan yang belum mengalami diferensiasi. Pada organisme yang berkembang biak secara aseksual, regenerasi berarti juga sebagai proses reproduksi atau perkembang biak. Contohnya cacing pipih. Cacing pipih memiliki kemampuan regenerasi yang sangat tinggi. Metagenesis, pergiliran generasi antara fase generatif atau seksual dengan fase vegetatif atau aseksual. Pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal atau meristematik primer. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah, yaitu daerah pembelahan atau proliferasi, pemanjangan atau elongasi, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal terletak di ujung akar batang daerah pembelahan, bagian di ujung akar dan ujung batang. Daerah pemanjangan terletak setelah daerah pembelahan. Di daerah ini sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya, tumbuhan pun akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Ujung batang. Yang pertama ada tunas apikal atau primordial daun. Yang kedua ada meristem apikal. Yang ketiga ada meristem dasar atau bakal korteks. Yang keempat ada
protoderma atau bakal epidermis. Yang kelima ada tunas samping atau tunas aksilar. Yang keenam ada prokambium atau bakal stele. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas jaringan kambium atau meristematik sekunder. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk floem sekunder, sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita diameternya menjadi lebar. Jenis kambium terbagi menjadi dua, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler 1 ke arah dalam membentuk xilem atau sekunder atau kayu. Kedua, ke arah luar membentuk floem atau floem sekunder atau kulit kayu. Kambium gabus atau velogen. Yang 1 menggantikan epidermis yang rusak. 2 ke arah dalam membentuk veloderm atau korteks sekunder. Ketiga, ke arah luar membentuk velum atau sel gabus.